Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Perlu kita ketahui bahwa sistem persamaan linear 3 variabel ini, atau yang kita akan singkat dengan SPLVP, ini adalah bentuk lanjutan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau yang kalian kenal SPLVP di SMP. Cara pengerjaannya pun sama, yaitu bisa dengan metode substitusi atau dengan mengganti, ya. Lalu dengan cara atau metode eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain, atau dengan metode gabungan, yaitu dengan menggunakan kedua cara ini digabung dalam satu metode, bisa eliminasi substitusi atau substitusi keluar baru eliminasi. Hanya saja nanti ketika kita sempat, kita akan membahas dengan cara metode determinasi. Untuk video kali ini kita fokus ke dua metode ini, yaitu substitusi dan eliminasi. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa definisi persamaan linear dan sistem persamaan linear, ya. Baik, di sini persamaan linear dengan 3 variabel berbentuk AX tambah B tambah CZ sama dengan D, mana A, B, C, dan D adalah bilangan real, ya. Penyelesaiannya ini dapat diperoleh dengan memberi nilai sembarang terhadap dua variabelnya dan kemudian menentukan nilai variabel ketiga. Itu persamaan. Sedangkan sistem persamaan linear 3 variabel bentuk umumnya, ya, yang bisa kita lihat seperti ini. Jadi terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel, di mana masing-masing variabel memiliki koefisiennya masing-masing dan memiliki nilai dari hasil persamaannya. Penyelesaiannya bisa dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau metode gabungan. Dan himpunan penyelesaiannya merupakan susunan terurut triple bilangan yang berbentuk X, Y, Z yang memenuhi ketiga persamaan tersebut. Jadi ketika kalian mendapatkan triple bilangan X, Y, Z dimasukkan kembali ke persamaan ini, maka akan menghasilkan nilai yang memenuhi persamaan ketiga-tiganya ini. Oke, mungkin dari penjelasannya masih sedikit sulit dipahami. Kita bisa langsung lanjut ke contoh soalnya saja. Untuk yang pertama yaitu contoh metode substitusi. Di soal pertama kita menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan, ya. Perlu diingat, ini kita hanya menggunakan metode substitusi. Substitusi sendiri itu artinya adalah mengganti suatu variabel yang ada menjadi variabel lain. Jadi misalkan di sini saya menggunakan persamaan 1 diubah menjadi Z sama dengan negatif X kurang Y kurang 6. Ini diperoleh dari persamaan 1, ya. Persamaan 1 ini nilai Y dan Z-nya kita seberangkan ke ruas kanan. Nah, maka diperolehlah persamaan baru di mana nilai Z punya definisi baru, ya, yaitu Z sama dengan negatif X kurang Y kurang 6. Kita anggap ini sebagai persamaan 4. Lalu kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2, di mana persamaan 2 adalah X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Nah, yang kita ganti atau kita substitusi adalah nilai Z-nya, hingga nilai Z-nya berubah menjadi ini, yaitu menjadi persamaan 4, ya, negatif X kurang Y kurang 6. Lalu kita selesaikan, yaitu X kita kurangkan dengan X, Y kita kurangkan dengan Y, lalu negatif 6 nya kita pindah ruas, hingga diperoleh persamaan negatif 3Y sama dengan 3 tambah 6. 3 tambah 6 itu 9,
dan nanti diperoleh nilai Y, yaitu 9 dibagi min 3 atau min 2. Nah, ini adalah nilai Y-nya dengan menggunakan metode substitusi. Lalu dengan langkah yang sama, ya, kita mensubstitusikan lagi persamaan 4 ke persamaan 3, di mana nanti akan diperoleh nilai X. Sini kita menggunakan persamaan 3, yaitu negatif 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 9 ya. Jadi negatif 2X tambah Y tambah ini Z sebenarnya sekarang sudah disubstitusi menjadi negatif X kurang Y kurang 6 sama dengan 9. Lalu kita kelompokkan dan kita jumlahkan dan atau kita kurangkan X dengan X, Y dengan Y, angkanya pindah ke ruas kanan. Ini negatif 2X dikurang X, negatif 3X, sedangkan Y dikurang Y, 0. Jadi Y-nya tidak ada lagi ditulis, ya, tinggal negatif 3X. 6 sudah pindah ke ruas kanan jadi positif 6. Dan diperoleh nilai negatif 3X sama dengan 15, berarti 9 tambah 6. Lalu X sama dengan 15 dibagi min 3 atau min 5. Nah, ini adalah nilai X-nya. Dengan mendapatkan nilai variabel X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan negatif 3, kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan 4. Persamaan 4 yang kita peroleh tadi ya, yang kita ubah dari persamaan 1 menjadi Z sama dengan ini. Nah, artinya negatif X, X-nya min 5, negatif kali negatif 5, dikurang negatif 3, dikurang 6. Negatif kali negatif, positif. Ini juga positif, jadi 5 tambah 3, 8. 8 kurang 6, 2. Apakah nilai Z-nya sama dengan 2. Nah, karena nilai X, Y, dan Z sudah kita peroleh semua nilainya, maka kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu negatif 5, negatif 3, 2. Ini adalah nilai X, Y, dan Z-nya. Ya, sekarang kita menggunakan metode eliminasi. Apakah dengan metode yang berbeda hasilnya sama? Kita lanjut. Sini saya langsung jelaskan ya, dengan menggunakan metode eliminasi. Untuk metode eliminasi, itu artinya kita harus menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan bentuk persamaan baru yang lebih sederhana, atau mungkin bisa langsung mendapatkan nilai variabel itu sendiri. Contoh, ini saya mengeliminasi persamaan 1 dan 2, di mana persamaan 1 itu adalah X tambah Y tambah Z sama dengan negatif 6, persamaan 2, X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Di sini saya mau mengeliminasi atau menghilangkan variabel Z. Pastikan bahwa Z ini koefisiennya sudah sama, artinya angka yang melekat pada variabel Z ini sudah sama. Di sini angka Z adalah 1 ya, koefisiennya sama-sama 1, sehingga tidak perlu kita samakan lagi karena sudah sama, bisa langsung kita kurangkan. Ternyata ketika kita mengurangkan Z kurang Z itu habis. Di ini X juga sama, kasusnya seperti Z, yaitu X kurang X juga habis. Hanya bersisa Y dikurang min 2Y, jadinya 3Y. Kenapa Y kurang min 2Y jadi 3Y? Perlu diingat, Y itu 1 koefisiennya, ya. Sini yang di bawah koefisiennya negatif 2. Dan tanda yang kita gunakan adalah pengurangan. Jadi 1 dikurang min 2 itu sama seperti 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 3. Sehingga Y dikurang min 2Y itu adalah 3Y. Baru kita cari nilai Y-nya dengan cara min 9 dibagi 3, yaitu min 3. Hasilnya juga min 3 ya, Y-nya. Nah, untuk metode eliminasi, kita harus tetap menggunakan metode eliminasi lagi. Tidak boleh digabung.
Jadi kalau eliminasi, eliminasi semua, jangan digabung ya. Oke, kita coba lagi dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 adalah X tambah Y tambah Z sama dengan negatif 6. Persamaan 3, negatif 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Kita harus konsisten di langkah awal, karena kita mau menghilangkan Z, kita juga harus menghilangkan Z di tahap yang kedua, yaitu karena Z-nya sudah sama, maka kita tidak perlu menyamakan lagi koefisiennya, tinggal dikurangkan. Ternyata ketika kita mengurangkan atau mengeliminasi 1 dan 3 untuk menghilangkan Z, Y juga ikut hilang atau habis. Dan yang bersisa adalah variabel X, yaitu X dikurang min 2X, kasusnya sama seperti di tahap pertama. Jadi 1 dikurang min 2, minus 3 ya. Karena ini variabel X, jadi 3X sama dengan min 6 kurang 9, min 15. Dan X-nya diperoleh min 5. Nah, sama seperti yang tadi juga. Tinggal mencari nilai Z. Nah, di sini saya kasih sedikit pembeda, mungkin di SMP belum diajarkan, atau mungkin sudah. Di dalam metode eliminasi, ya, itu tidak melulu harus dikurangkan, tidak melulu harus dikurangkan dua persamaan. Bisa saja langsung dengan menjumlahkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Tapi harus hati-hati dalam menjumlahkan, karena kita harus menjumlahkan sesuai dengan suku yang sejenis. Jadi variabel X dengan variabel X, Y dengan Y, Z dengan Z, bilangan dengan bilangan. Gitu ya. Nah, kenapa saya menjumlahkan 1, 2, dan 3? Karena ketika kita menjumlahkan semua, X ditambah X, 2X ya, 2X kurang 2X habis. Begitu juga dengan Y, Y dikurang 2Y min Y, min Y ditambah Y juga habis. Artinya dengan cara menjumlahkan pun, variabel X dan variabel Y tereliminasi atau hilang dengan sendirinya. Dan tinggal bersisa variabel Z. Z tambah Z tambah Z ada 3 Z. Dan min 6 tambah 3, min 3, min 3 tambah 9, 6. Jadi 3Z sama dengan 6, dan Z sama dengan 6 bagi 2, yaitu 6 bagi 3, yaitu 2. Oke, ternyata himpunannya juga sama, yaitu X-nya min 5, Y-nya min 3, dan Z-nya 2. Nah, jadi begitu ya metode substitusi dan eliminasi. Ketika kalian menggunakan metode substitusi saja, maka cara yang digunakan seperti yang sebelumnya tadi juga harus substitusi saja. Kalau menggunakan metode eliminasi saja, ya berarti seperti ini, eliminasi saja. Tapi perlu diperhatikan lagi, kita mau menghilangkan variabel apa dulu untuk langkah pertamanya, dan di langkah kedua juga harus konsisten. Ketika kalian sudah menghilangkan satu variabel, ya, pastikan variabel yang dihilangkan atau dieliminasi itu koefisiennya sudah sama. Kalau masih bingung dengan contoh ini, mungkin bisa disimak berulang-ulang videonya, ya. Atau mungkin kita bisa lanjut ke tugas mandiri. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Kalian coba latihan, ya. Jadi tugas mandiri ini juga sebagai bahan latihan kalian. Kerjakan soal nomor 2 saja pada halaman 18 di buku solatif, tapi menggunakan dua metode. Jadi nanti ada dua cara ya. Cara pertama dengan metode substitusi saja. Cara yang kedua dengan metode eliminasi saja. Lalu diselesaikan, foto dan upload di GCR Matematika Wajib paling lambat 1 minggu setelah tugas diberikan. Lalu untuk minggu depan persiapannya, ya, silakan dipelajari secara mandiri cara menyelesaikan SPLTP dengan metode gabungan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.